Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Kasulistia, NIM 210611100120 dari kelas 1D. Saya akan memaparkan materi mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Apa itu hakikat pendidikan? Kata pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti memberikan pengarahan dan ilmu. Pendidikan berfokus pada proses perubahan nilai dan kepribadian. Selain itu, pendidikan juga bisa diartikan sebagai bimbingan yang dilakukan secara sadar. Sedangkan pengertian luasnya, pendidikan merupakan metode atau tahapan agar seseorang memperoleh suatu pengetahuan sesuai yang dibutuhkan oleh individu, agar dimanfaatkan sebagai pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki individu. Menurut salah satu ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak peserta didik agar selaras dengan dunianya. Pada dasarnya, hakikat pendidikan tidak terlepas dari adanya hakikat manusia, karena sejatinya pengetahuan hanya dimiliki makhluk yang disebut manusia. Pendidikan memiliki peran menjadikan manusia itu ideal, karena pendidikan tidak hanya tentang kehidupan di dunia saja, melainkan pendidikan juga tentang keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Pendidikan dijadikan sebagai sarana dalam membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing individu. Fungsi pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu secara mikro atau sempit dan secara makro atau luas. Fungsi pendidikan secara mikro, menurut Fuad Ihsan, adalah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan secara makro merupakan pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, dan pengembangan kebudayaan. Nah, di samping itu juga terdapat fungsi pendidikan secara nasional, adalah untuk memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, kebodohan, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa dan kebineka tunggal ikaan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan peserta didik agar dapat berguna untuk bangsa dan negaranya. Tujuan pendidikan terdiri dari dua, yaitu pendidikan memberikan pengarahan kepada peserta didik pada setiap kegiatan pendidikan, serta pendidikan dijadikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai pada segala kegiatan. Nah, kemudian ada hakikat ilmu pendidikan. Apa itu hakikat ilmu pendidikan? Pendidikan yaitu bimbingan yang diberikan oleh seorang pendidik untuk proses pengembangan peserta didik agar dapat membentuk kepribadian, baik dari setiap individu. Adapun pendapat dari salah satu ahli, yakni menurut Dr. Sutari Imam Barnadib, menyatakan bahwa ilmu pendidikan mempelajari suasana dan proses-proses dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan ditekankan pada materi yang berisi mengenai pengetahuan umum. Ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas atau disebut sebagai fakta empiris, menggunakan metode keilmuan yang bersifat rasional dan empiris atau eksperimen, serta bagaimana nilai kegunaan dari ilmu pendidikan tersebut. Oh iya, ilmu pendidikan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ilmu pendidikan teoritis. Kajian dari ilmu pendidikan teoritis ditinjau dari nilai-nilai dan prinsip agama, filsafat, ilmu pengetahuan, baik itu sosial maupun alam, dan humaniora.
Perbuatan pendidik dan pedagogik teoritis bersifat kreatif dan normatif. Dalam teori pedagogik mempelajari mengenai manusia secara rasional dan memberikan wawasan mengenai akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, ada ilmu pendidikan praktis. Dalam ilmu pendidikan praktis, teori mendahului praktek, telah tersusun dalam pedagogik teoretis. Dalam praktek pendidikan dan pengajaran berupa perencanaan, pelaksanaan, supervise, dan evaluasi kemajuan dan hasil belajar siswa. Sesuatu dikatakan ilmu jika memiliki 3 landasan keilmuan, yakni 1. Landasan ontologis atau harus memiliki objek. 2. Landasan epistemologis atau harus memiliki metode. Dan yang ketiga, landasan aksiologis atau berguna bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya, ada peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai perantara untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan individual, sosial, dan unsur dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan cara demokratis dan adil serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan nasional juga memiliki tujuan, yaitu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam upaya pengembangan masyarakat Indonesia, yaitu manusia yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab pada bangsa. Nah, menurut Prayitno, pendidikan hendaknya terselenggara dalam 3 dimensinya, yaitu 1. Dimensi demokratik. Dalam dimensi demokratik, pendidikan dijadikan sebagai sarana bagi peserta didik untuk bisa saling menghargai satu sama lain. 2. Dimensi inspiratif. Dalam dimensi inspiratif, pendidikan dijadikan sebagai pengembangan potensi bagi peserta didik serta menjunjung tinggi nilai moral dan budi pekerti luhur. Dan 3. Dimensi produktif. Kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat 1. Praktis. Artinya, ilmu pendidikan memberikan pemikiran mengenai masalah dan ketentuan pendidikan yang ditujukan kepada individu. 2. Empiris. Artinya, objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 3. Normatif. Artinya dapat memilih antara yang baik dan yang buruk. 4. Historis. Karena memberikan penjelasan secara teoritis dengan menggunakan sistem pendidikan sepanjang zaman. Dan 5. Rohaniyah. Artinya pendidikan berdasarkan atas tujuan manusia. Selanjutnya, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Ilmu pendidikan berperan untuk menjadikan manusia menjadi sosok yang ideal, yaitu manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Manusia dalam dunia ini berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. 2. Ilmu pendidikan untuk pengembangan semua dimensi kemanusiaan yang optimal dan seimbang akan mencapai harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi, dan juga menjadikan manusia dapat berkembang secara optimal. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.